kebaikan Tuhan. Selain memuji dan memuliakan Engkau pada pagi hari ini, kami bersyukur Bapa, Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh beribadah di pagi hari ini Tuhan. Layaklah Engkau kami tinggikan, kami sanjung, kami muliakan, kami banggakan di dalam hidup ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi kami semua yang boleh mendengarkan kebenaran firman, baik yang menyampaikan, baik yang mendengarkan, kami sama-sama diberkati pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Ya, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih ada kesempatan untuk beribadah. Suatu anugerah yang luar biasa, saudara. Karena hari-hari ini begitu singkat ya. Kita buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Saudara, ini pembacaan Alkitab kira-kira berapa bulan yang lalu ya? Belum sampai sebulan. Karena sekarang kami di Tawarik. Dan ketika membaca 7 pasal sehari, walaupun dalam seminggu ini jadinya bolong-bolong karena hal yang sangat luar biasa yang tidak kita duga semuanya. Ya, kita akan buka 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hamba-Mu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hamba-Mu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hamba-Mu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar dan daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari selebihnya engkau serta anak-anakmu." Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita udah sering membaca ini ya, minyak seorang janda gitu. Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu-minggu ini begitu hal yang tidak kita duga ya. Hampir kita setiap hari melayat. Ya, hari Minggu full day, hari Senin kami ke Depok. Kebetulan ada Ibu Erni di sini. Ya Bu, ini istri almarhum Bapak Pepi kemarin yang kami ke Depok. Ya, datang hari ini bersama dengan ponakan Tanusa. Ya, sebenarnya Tanusa ini sudah stok lama ini ya, 2007. Ya, dengan rombongan Ibu Paula dulu yang bawa kami ke Israel. Ya, jadi kita ketemu lagi di acara kedukaan kemarin 2000. Sebelumnya juga kita sudah sering ada ibadah di sana. Cuman kemarin itu Senin Selasa kita ke sana, saudara. Hari Selasa kita dengar lagi Opa Marvel meninggal. Kita pulang dari Depok di perjalanan malamnya sebenarnya, cuman Ibu Melvi tidak buka dia punya HP, ternyata udah meninggal di situ.
Tidak sampai di situ saudara, kemarin kita dikejutkan juga dengan Dokter Lau. Waduh, saudara, ketika saya dikasih tahu sama Pak Marbun, saya shock saudara. Karena itu sudah kayak dokter GGP, ya. Udah saya lihat jemaat ini, saya rasa udah pernah ke situ, ya. Dan kita melihat hari-hari ini, pas lagi meninggal Pak Dokter, ada lagi yang kesedot gorong-gorong di situ. Kemarin kami lihat lubangnya itu sangat kecil, ternyata mereka main bola. Kemarin Pak Sinaga kasih videonya, mereka main bola, ternyata anak itu loncat, pokoknya ada apa di situ, air disedot saudara, arus. Jadi seminggu ini ada lagi saya lihat di grup Mangale dari Pak Jo, ada juga yang meninggal juga. Saudara, begitu singkatnya hidup ini. Kita melihat hari-hari ini, makanya tadi WL itu berkata pilihan kita ya untuk ikut Tuhan, tidak mau lagi kompromi dengan dunia ini. Ada amin? Iya, memang ini hari-hari yang sangat mengerikan Bapak Ibu. Iya, kita akan masuk ke dalam hari ini. Saya juga sebenarnya saya renungkan, apa ganti lagi ya gitu dari kemarin ya, karena kemarin juga full kita pikir sesudah dari pemberkatan Ariska dan Yuda, pengantinnya nggak datang ya. Oh itu dia nih, harus diskor ya. Tiba-tiba ada WA jam 12:30, Bu nanti malam ada ucapan syukur kemarin. Jadi 12:30 siang dikabarin, saya kasih tahu ke Pak John, rencana kita ikut penguburan karena sudah jam 3 juga, ternyata sudah berangkat juga ke Pondok Kelapa atau ke gereja. Akhirnya ada berapa orang yang ikut dengan saya kemarin ke Jagakarsa tadi malam. Kita berangkat jam 5:30, nyampe jam 7 lewat di sana saudara. Kita sampai rumah 11:30. Ya, selamat datang Tanusa sama Ibu Erni. Saya pikir tadi malam bercanda, Bu besok 7:30 ya. Iya benar, datang dari Jagakarsa. Ya puji Tuhan. Nah, kita melihat ayat pada pagi hari ini. Ibu ini mengalami, salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, hambamu, suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Ini juga bicara dipanggil Tuhan juga. Mohon maaf ya Bu Ernia, pas pula ya. Jadi saudara, tidak ada yang kita atur-atur. Saya juga nggak tahu Bu Erni mau datang. Tapi inilah yang dalam 2 minggu terakhir ini saya renungkan, apa ini gitu saudara. Karena ini kan kita sering dengar dan kita sering baca. Tapi ada sesuatu penyingkapan yang Tuhan mau nyatakan bagi jemaat Philadelphia ini saudara. Di sini saya melihat sepertinya gini saudara, katakan kepada jemaat ini gitu, walaupun hari ini masa sulit, Tuhan sanggup menyelesaikan hutang-hutang kita dengan cara Tuhan. Ada amin? Saudara, siapa sih di sini yang nggak punya hutang? Gak usah tunjuk tangan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, mungkin ada yang tidak punya hutang ya, maksudnya udah. Sebenarnya kalau kita mau melihat ya, caranya Tuhan, kita tidak sebenarnya kita harus masuk dalam hutang piutang saudara. Tapi kita sering iman kita, logika kita yang bermain. Dan di situ saya Tuhan tegur saudara. Ya, kadang karena ada sesuatu yang bisa kita pinjam, oh ini jalan Tuhan, ini dari Tuhan. Hati-hati saudara, yang kita pikir itu dari Tuhan, ternyata tidak saudara. Mari kita renungkan kiranya pada pagi hari ini ada penyingkapan bagi kita semuanya. Dan saya belajar, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur. Puji Tuhan gereja kita ini tidak ngutang lah ya. Walaupun kita masih sewa tempat, setiap minggu kita bayar. Puji Tuhan ya, kita nggak ada utang di bank seperti itu. Yang ada uang kita dari bank, walaupun seberapa yang Tuhan. Kita percaya ke depan saudara, kalau itu dari Tuhan saudara, sebenarnya ada cara Tuhan untuk menolong kita. Kita melihat ini perempuan minyak,
Seorang ibu janda ini masalahnya sudah sangat-sangat serius. Ya, sangat serius. Saudara bisa kebayang punya utang, terus tidak ada apa-apa kecuali buli-buli satu, saudara. Coba kita renungkan. Ya. Tolong air minum. Maaf. Biar Roh Kudus yang meningkatkan bagi kita semua pada pagi hari ini, saudara. Kita rindu jemaat ini benar-benar berjalan di dalam maunya Tuhan. Iman, saudara. Ternyata karena kurangnya iman kita, makanya kita bertindak sesuai dengan maunya kita. Ya, kita akan lihat di sini, saudara. Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Saudara, garis bawahi pada pagi hari ini, hambamu itu takut akan Tuhan. Ada amin? Adakah kita orang-orang yang takut akan Tuhan pada pagi hari ini? Tadi dikatakan di pujian itu, tidak mau kompromi lagi. Berarti orang yang tidak mau kompromi berarti takut akan Tuhan. Garis bawahi pada pagi hari ini kita sepakat dulu, takut akan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak dengan cara-cara Tuhan, saudara. Kalau saya renungkan, saya baca, saya tutup lagi. Boleh ganti nggak ya? Tapi itu, saudara, kita lihat di sini garis bawahi, takut akan Tuhan. Ya, yang pertama, apa yang dilakukan, saudara? Hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Di ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi dan mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru. Yang pertama, saudara, kita berseru kepada Tuhan. Nah, zaman itu, saudara, semua orang datang bisa langsung ke nabi, karena itu penyambung lidah Tuhan, saudara. Jadi orang menyampaikan tidak bisa langsung, ya. Kenapa, saudara? Kita tahu, ya, itulah makanya datang Tuhan. Tabir bait suci sudah terbelah, dan sekarang kita langsung ada 24 jam. Itulah luar biasanya kita saat ini. Jadi yang pertama, kita berseru. Ibu janda ini berseru. Ya, hambamu, suamiku sudah mati, dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita takut akan Tuhan berarti kita sepakat, saudara. Takut akan Tuhan. Sekarang ini kita ada waktu 24 jam untuk bersekutu dengan Tuhan. Hari-hari ini kita harus banyak berseru kepada Tuhan, supaya kita tahu apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita, bukan maunya kita. Sering, saudara, seperti yang saya katakan di khotbah bulan lalu, kita melihat sepertinya jalan Tuhan. Ya, ternyata ujungnya maut. Waktu Abraham memberikan pembagian tanah dengan Lot. Lot lihat, seperti taman Tuhan ya. Indah, saudara. Makanya dia pilih, ternyata itu Sodom dan Gomora. Dan Abraham sangat bijak kepada ponakannya. Kalau kau ke sana, aku ke sini. Di situ kita belajar seorang Abraham. Kalau kamu ke sana, aku ke sini. Karena anggotamu dengan anggotaku sudah banyak, ya. Jadi tidak muat lagi kita satu penggembalaan, satu padang yang luas karena domba-dombanya begitu banyak. Sepertinya taman Tuhan, saudara. Ternyata itulah kita tahu, situlah Sodom dan Gomora itu. Nah, hati-hati kita. Kita lanjut. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita ada dalam suatu persoalan, kita gini, orang tua saya, orang berduit, mungkin dia bisa tolong. Teman saya, ada orang kaya. Saudara saya, begini. Saudara, mulai dari saat ini, saudara, saya
katakan akhir-akhir ini, Tuhan, hanya Tuhan channel kami. Hanya Tuhan channel yang dapat menolong kami. Tidak ada channel lain, Tuhan. Dan Tuhan mau dimuliakan, Tuhan mau diutamakan, Tuhan mau dibanggakan, Tuhan mau diagungkan. Dia tidak mau yang lain. Dia Allah yang cemburu, saudara. Kenapa kita tidak terjadi terobosan demi terobosan? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mencoba, kami belajar, ya. Kami sebagai hamba Tuhan sering juga bisa seperti itu, saudara. Kadang, ya nggak kebetulan saya terbuka aja ya. Saya ada koperasi, kapan aja bisa, saudara. Kadang kita berpikir daripada ke orang. Ternyata itu jalur juga, saudara, setelah saya selidiki. Untuk apa? Kita meminjam sesuatu. Saya nggak menyalahkan orang pinjam ke bank. Karena mungkin dia ada usaha. Dan dia bisa menutupi. Yang jadi masalah, kalau kita minjam sana, minjam sini, kita tidak punya penghasilan tetap. Ini yang jadi masalah. Kenapa kita nggak duduk diam di kaki Tuhan? Seperti janda pada pagi hari ini, dia datang kepada Nabi Elisa. Di sini saudara saya sangat bukan terpukul ya. Tuhan kasih tahu, ini gereja ini aku yang mendirikan. Kamu hanya alatku, apa saja bisa kulakukan. Banyak sujud di hadapanku, banyak berdoa, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita. Saudara, dalam rumah tangga kita saat ini, saudara, cari apa maunya Tuhan. Kita identik dengan, saudara dikasih Tuhan. Kita kadang gini, karena ada fasilitas dari bank, kita enak, ada koperasi, ada ini. Sebenarnya itu yang menjerumuskan kita sehingga iman tidak berfungsi, saudara. Kita lihat di sini, apa yang ada padamu. Saya ingat waktu dulu, mungkin Uca, Tanusa masih ingat kami punya mobil box. Itu yang ada pada kami zaman itu. Kami jual ikan sama Pak Jo. Kami bawa koran, kami keliling-keliling. Saudara, apa yang ada padamu? Mungkin motor butut yang kau punya itu pakai untuk jual sayur. Mungkin apa yang kau pakai itu pakai untuk ngojek. Apa yang ada padamu? Sebenarnya kalau kita menggunakan apa yang ada pada kita, saudara, kita sabar dan menunggu waktunya Tuhan. Saudara, saya tidak malu mengatakan di sini. Ketika saya ada kebutuhan, ada koperasi. Saudara, saat ini, mari tanya Tuhan, apa itu dari Tuhan? Biarkan, contoh, kita mau membayar sesuatu, saudara. Bikinlah itu pajak kendaraan. Kita kan biasanya gampang, pinjam dulu. Saya mau berperkara dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak sediakan dana untuk ini, saya akan biarkan seperti itu. Saya mau berperkara, itulah iman, saudara. Itulah iman. Saya ada beberapa kali kesaksikan bulan lalu, saudara. Ada sesuatu yang harus kami selesaikan. Terus saya bilang sama Pak John, saya tidak mau minjam. Kita berdoa dan berdoa. Belajar iman ini iman. Tuhan, hari ini saudara, masa-masa sulit. Jangan kita lagi menambahin. Utang gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Itu akan memperkeruh. Kita menunggu caranya Tuhan. Biarkan seperti itu. Saya mau melihat. Tuhan, saja saya punya iman. Saya berdoa. Saya melakukan bagian saya di dalam melayani Tuhan. Saya mau fokus kepada Tuhan. Terjadi mukjizat, saudara. Terjadi mukjizat yang sangat luar biasa. Seseorang minta rekening, saudara. Dan ada yang harus saya tutup. Dan itu dahsyat. Saya mencoba dengan cara-cara saya. Kadang Pak John itu, Pak, kita buat seperti ini ya. Pak John ini sangat menghormati istri dan terlalu menghormati akhirnya kadang. Udah terserah mama, kita lakukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mulai hari ini, bagaimana janda ini, saudara, dia hanya berharap kepada Tuhan. Saat itu dia hanya mengadukan nasibnya kepada Nabi Elisa, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Kita lihat di sini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong,
tetapi jangan terlalu sedikit. Oh, yang pertama tadi berseru, yang kedua itu berbenah. Ya, kita sudah waktunya membenahi diri kita, saudara. Yang saya katakan tadi, kesaksian saya tadi masih kepotong. Waktu itu kami pergi karena ada ponakan Pak John yang meninggal. Dan dekat di sini, meninggalnya sih di Bogor, tapi di sini ada tahlilan. Tahlilan, saudara. Datang ya, John sama Ida. Ya, kami datang. Nanti ketika mereka sudah mulai doa, kusuk kita pun. Ternyata Pak John disuruh masuk. Jadi ikutlah Pak John di situ duduk. Dan saya pun ikut. Mereka berdoa, saya juga berdoa dengan cara saya. Karena mau pulang sudah nggak. Tuhan menahan kaki saya di tempat itu, saudara. Tuhan menahan. Hari itu persis tanggal 10. Bulan lalu atau bulan sebelumnya. Saudara yang dikasihi Tuhan. Sepertinya Tuhan, jangan pulang. Ternyata ada seorang ibu yang Tuhan pakai untuk memberkati saya. Saudara itu di tahlilan, saudara. Dan jumlahnya juga fantastis. Saya pulang dari situ, saya gemetaran. Buka amplop ini, saudara. Saya gemetaran. Kok kayaknya tebal? Apa uang 1000-an ya? Ternyata, saudara, hari itu Tuhan begitu dahsyat mengerjakan. Saya bilang, Tuhan ingatkan saya. Ini loh Ida. Ini loh Ida caraku akhir-akhir ini. Orang banyak ketakutan. Utang sana, utang sini menambahin tumpuk-tumpuk. Saudara, tapi kau harus berjalan di dalam iman. Gereja ini harus berjalan di dalam mauku, kata Tuhan. Ada amin. Tunggu waktunya Tuhan, saudara. Kita tidak usah berkamuflas. Nanti begini, nanti begono, nanti begini. Saudara, Tuhan punya cara. Makanya doa malam itu menunggu Bapak Ibu untuk kita sujud dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan sanggup menyelesaikan semuanya, saudara. Tuhan punya cara. Satu, berseru. Yang kedua, mari berbenah. Saudara dikasihi Tuhan. Di sini kan suruh dibilang, minta bejana. Hari itu di daerah itu memang hidup sudah sulit dan bejana itu tidak diperlukan. Ketika kita minta bejana, orang pun udah ambil aja, ambil, nggak perlu. Kita tidak nyusahin orang kalau kita minta bejana, karena mereka juga itu udah bejana kosong, ya. Ibaratnya itu sudah rongsokan, udah ambil. Itu di belakang rumah ada, ambil. Kalau Tuhan punya cara, saudara, seperti itu, ambil aja, ambil. Tapi apa dikatakan di situ? Jangan terlalu sedikit. Ingat, saudara. Jangan terlalu sedikit. Nanti kita akan lihat apa maunya Tuhan dari ayat ini. Lalu berkatalah Elisa, pergilah mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan dari seorang ibu janda. Hari ini kita banyak main logika. Apanya Tuhan ini? Udah hidup susah. Minyak tinggal segini. Suruh minta bejana kurang kerjaan. Ingat, ini saatnya kita bentuk kubu-kubu dalam doa keluarga. Kenapa? Ketika mamanya ngomong ke anaknya, apalagi anak zaman now, zaman milenial, apaan sih mah? Kumpulin rongsokan. Tapi di sini anaknya taat sama orang tuanya. Ada amin? Bangun kubu-kubu doa. Kami selalu bilang, anak saya minta sesuatu, kita berdoa. Bisa aja dipaksakan, ada namanya CC. Tahu CC? Bukan oli, apa itu? Ada kartu kredit. Tapi gue bilang, Tuhan, kapan deadline-nya? Kita mau caranya Tuhan. Karena Tuhan sudah melakukan kemarin mujizat demi mujizat, saudara. Bertindak dengan caranya Tuhan. Berseru, berbenah. Yang ketiga, bergerak. Saudara yang dikasihi Tuhan, waktunya jangan juga malas. Kumpulkan bejana. Aku
Tahu saudara bejana? Ya, bikinlah umpamanya bejana. Banyak. Saudara, kapasitas iman kita. Kalau kita gini, kasih aja 2. Ingat, kasih aja 5. Kasih aja berapa? Iman kita. Kita taat enggak apa yang Tuhan suruhkan dalam hidup kita? Taat enggak? Jangan terlalu sedikit, kata Elisa. Saya membayangkan, saudara, saya nangis tadi pagi. Jangan terlalu sedikit. Sebanyak apa wadah yang kita siapkan? Kok yang mulu ya? Sebanyak apa yang kita sediakan? Bejana-bejana. Jangan terlalu sedikit. Saudara, kapasitas iman. Kita percayakan. Mau gak kita taat? Ketika dituang minyak itu, kalau bejanamu hanya 5. Kalau kami siapin, dan ketika mencari bejana itu butuh ketaatan, butuh tenaga dan waktu, saudara. Situ saya tersingkap, saudara. Selama ini Tuhan ampuni saya yang berdosa ini, yang kurang iman ini. Wadah, saudara yang dikasihi Tuhan. Jumlah buli-buli indikasi iman kita. Penyediaan Tuhan sebesar iman kita. Ya. Bagaimana kita bekerja mengumpulkan bejana-bejana itu, saudara? Kalau saya tahu, itulah manusia itu sok tahu. Makanya dibilang hanya 2 bedanya. Tuhan maha tahu, kita sok tahu. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saya tahu itu minyak akan dituang, pasti akan saya siapkan banyak-banyak. Bila penting seluruh GGP jemaat saya suruh kumpulin bejana. Tutup pintu. Cara kerja Tuhan bagimu dan bagiku, Tuhan punya cara. Tidak sama, tapi kita punya Tuhan yang sama. Tutup pintu, saudara. Di situ Tuhan mau mengerjakan caranya buat saudara dan saya. Ya, tutup masa lalu. Banyak terjemahan, tutup masa lalu, tutup masa lalu. Bukan. Pola pikir kita yang lama itu kita tutup. Tutup pintu dan kau masuk bersama anak-anakmu. Ada suatu kerjasama, kolaborasi yang baik antara orang tua dan anak. Jadi keluarga demi keluarga pada pagi hari ini, mari suami istri berdoa, iman dan iman. Saya katakan tadi, buli-buli itu indikasi iman kita untuk kita mengumpulkan itu, saudara. Bayangkan berapa bejana sekarang yang kosong, ya. Ini minyak siap mau dituang. Saudara, kenapa kita tetap dari lubang tutup lubang? Itu jelas suara itu. Karena itu tadi iman kita itu hanya, saudara, begitu logika kita yang bermain akhir-akhir ini. Ya, dari lubang tutup lubang. Makanya sekarang belajar menyelesaikan konsekuensi yang sudah kita lakukan. Apalagi ada pinjol-pinjol itu, judi-judi online. Belum terlambat untuk bertobat, saudara. Selesaikan apa yang harus kita selesaikan. Saya harus menyelesaikan konsekuensi yang saya lakukan. Harus menyelesaikan. Kalau kita ada bisnis, kita pinjam dari sini. Itu sebenarnya bukan dari Tuhan, saya katakan. Kita pikir, gampang nanti kita tutup. Itu yang saya katakan tadi, saudara. Apa yang ada padamu, kita sering menggunakan bukan apa yang ada pada kita. Itu hanya gak ada apa-apa Tuhan, tapi ada satu buli tinggal itu Tuhan. Itulah yang Tuhan. Makanya berarti di sini kita menyadari, oh iya ya Tuhan. Tuhan punya cara ternyata untuk saya. Tutup pintumu, engkau dan anak-anakmu. Selamat masuk. Selamat datang pengantin baru. Sebelah kanan kiri kosong. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti itu ya. Makanya saya katakan, saudara, tutup pintu, katakan di situ. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sesudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah. Sesudah dikumpulkan bejana itu, tutup pintu. Tuhan punya cara untuk mengerjakan bagian. Kenapa tutup pintu juga, saudara? Nanti masuk angin. Kalau gini,
Aku disuruh Tuhan tahu kumpulin bejana. Bodoh kamu. Hari gini bejana untuk apa? Hidup udah susah. Tutup pintu. Tidak perlu buka selah. Kalau kita sudah dengar suara Tuhan melalui firman, saudara, kita lakukan apa yang Tuhan suruhkan. Kita sering dengar sana. Tutup pintu, tutup yang hal seperti itu. Jangan buka selah, saudara. Apa yang terjadi? Pergilah perempuan itu, dia taat. Daripadanya ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Anaknya bukan bilang begini, masuk aja mah, aku di luar. Tapi Tuhan mau menunjukkan kepada ibu dan anak-anak cara kerja Tuhan yang luar biasa. Bagi keluarga demi keluarga pada pagi hari ini, saya percaya ada pemulihan yang sangat luar biasa. Ada amin? Kita aminkan, saudara. Kita aminkan, kita bangun lagi doa-doa kita, saudara. Tutup pintu, kita berdoa. Gak usah umbar di medsos itu. Gak usah ngomong ke sana kemari. Ya, palingan mungkin orang-orang terdekat. Aduh, dukung dalam doa. Ini saya harus selesaikan. Dan satu lagi, saudara. Ketika kita sudah melakukan, mungkin kita ada pinjaman-pinjaman. Selesaikan dengan gentleman, saudara. Jangan coba lari-lari. Jangan coba ganti nomor HP. Wah, menghilangkan jejak. Jangan. Ya. Jangan, saudara. Hadapi. Dulu waktu kami kredit mobil, bukan yang ini puji Tuhan sudah selesai. Yang bos. Datang orang leasing, kita hadapi. Seperti ini, Pak. Jadi kapan Pak dibayar? Belum tahu, Pak. Tunggu Tuhan kasih berkat. Kapan? Tunggu Tuhan kasih uangnya. Kapan, Pak? Saya kan harus ada laporan. Ya seperti ini, Pak. Nanti kalau ada, datang dia ke rumah, tetap kita bertanggung jawab. Jangan kalau sudah punya utang, suruh maknya yang bayar. Suruh bapaknya yang bayar. Ya, mengerikan. Pas pinjam gak dikasih tahu, pas urusan bayar. Bayar. Yang lucunya suami istri. Diam-diam pakai online. Pinjam-pinjam. Tahu ada yang harus dibayar. Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalaupun minjam, harus tahu suami istri. Kami sama Pak John semua tahu. Pak, kita pinjam di sini ya. Oke. Akhirnya terjadi sesuatu. Waduh, harus bayar. Harus lunasin. Jangan coba-coba tutup. Bohong. Ini. Saudara, hidup bukan semakin baik. Semakin parah, saya mau katakan. Kalau kita punya utang, selesaikan dengan gentleman, saudara. Mau cicil kah? Maaf ya. Ya, saya mendengar orang yang sudah berbunga katanya. Dibilang boleh nggak bunganya dimatikan dulu, diapakan modalnya, saya kan cicil. Orang bank itu yang penting ada itikat baik, saudara. Ya, jadi kalau ada yang ini jangan lari-lari. Saya mau katakan jangan coba lari-lari kalau kita punya tunggakan punya. Jawab dengan gentleman, saudara. Jawab. Ada amin? Iya, jangan sampai ada yang ketok-ketok pintu, bilang nggak ada. Terus anaknya bilang begini, mama bilang, mama nggak ada. Bayangkan, anaknya diajarin bohong, mama bilang mama nggak ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi sesudah itu? Ketika pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya lah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Saudara, kapasitas yang saya katakan tadi, saudara. Penyediaan Tuhan sebesar iman kita. Kalau kita hanya siapkan 5, dia berhenti di bejana ke-5. Kalau kita siapkan 10, kita siapkan 100, dia akan berhenti mengalir di bejana yang ke-100. Saudara, apa yang dikatakan di ayat 7? Kemudian pergilah perempuan itu memberitahu Tuhannya kepada abdi Allah. Ini sering kelemahan dari setiap anak Tuhan. Ketika diberkati, lupa. Apapun berkat yang kita miliki, harus kita
kepada Tuhan. Ini ada berkat Tuhan, aku dapat. Tuhan bilang bagi, kasih ke sana, ke sini, ke sini, ke sini. Saya mau taat saudara. Kadang di saya nggak ada. Tanya Pak John, terus kita mana mah? Enggak. Saya harus patuh bagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkat apa yang kita terima? Datang dia ke abdi Allah itu. Ketika semua sudah penuh bejana itu, dia bilang gini, kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, dia datang. Ketika diberkati jangan lupa Tuhan. Ada amin? Di situ persoalannya. Supaya berkat ini tadi yang sudah diisi-isi ini, di bejana ini, bukan hanya membayar utang, ternyata kita bisa hidup dari lebihnya sehingga kita tidak punya utang. Di situ penyingkapan itu begitu luar biasa. Tuhan, ampunilah kami. Ya, kadang ketika dapat berkat lupa utang. Pergi dia ke mall, udah lama gak beli baju. Balas dendam, saudara. Kalau sudah masuk mall nggak lihat lagi harga, ini suka, ini suka, ini suka. Udah itu, ya utangku belum bayar. Saudara jangan terbalik, bayar dulu utang, ya bayar dulu. Itu yang harus kita selesaikan, saudara. Itu yang harus kita selesaikan. Pergilah, nah dia ikutin instruksi daripada hamba Tuhan itu. Apa yang Tuhan suruhkan, saudara, kepada kita? Dikatakan di situ, pergilah, juallah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya engkau serta anak-anakmu. Saudara kebayang bagaimana tadi di awal anaknya sudah mau diambil untuk bayar hutang karena mereka nggak sanggup, saudara. Tapi apa endingnya ketika mereka mengikuti, ketika ibu janda itu mengikuti apa yang Tuhan suruhkan. Belajar ya, mungkin kalau iman kita, Tuhan perbesar kapasitas kami. Saya bersyukur kalau jemaat berdoa, perbesar kapasitas Bapak Ibu Gembala. Amin. Mungkin gini, kadang kita kayak kacamata kuda ya. Udahlah Tuhan, aku nikmatilah mengontrak ini. Sebenarnya Tuhan mau perbesar. Aku nikmatilah Tuhan motor bebekku yang udah butut ini. Contoh ya, jangan yang tersinggung. Kalau tersinggung bagus gitu kan. Maksudnya gini, supaya ada sesuatu yang wow gitu. Katakan wow gitu kan. Iya, saya berpikir Tuhan, ini pasti terjadi. Ya, bolak-balik. Sebenarnya akan terjadi terobosan asal itu tadi, saudara. Wah, sama siapa nih minjem? Siapa nih? Itu yang sering salah, saudara. Itu yang sering salah. Dan itu dulu sering kami lakukan, saudara. Dan jarang saya kalau minjem dibilang orang gak ada. Tapi itu merusak. Dan kami sudah sepakat sama Pak John waktu itu ya. Jadi di sini saudara, selesaikan. Jangan gini, ya sebenarnya begini sih. Sebenarnya udah ada kemarin. Cuman ya begitulah. Gak usah banyak alasan. Ya maaf ya. Aku bisa bayar separuh boleh. Ada itikat baik saudara. Ya makanya aku bilang yang punya utang di sini, termasuk saya. Kita harus selesaikan. Jangan berkamuflas, saudara.